Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai rangkaian salat sunat tarawih kita pada malam hari ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk menyampaikan beberapa rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu tausiah dari Al-Ustaz Dr. Abu Bakar MPD. Alhamdulillah Al-Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Langsung saja kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati pengurus masjid Nurul Falah yang dirahmati Allah SWT, bapak-bapak ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir. Semoga berada dalam ridha Allah SWT dan diberikan kesehatan lahir batin dan juga melaksanakan ibadah Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya menjadi umatnya yang baik dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT pada malam hari ini merupakan malam yang ke-6 ya? Yang ke-7. Malam yang ke-7 dan tidak rasanya baru semalam berpisah 7 hari. Dan mudah-mudahan amal kita selama di malam 7 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah, semoga kita semuanya menjadi orang yang selalu karena syafaatnya nanti di akhirat. Baik, pada malam hari ini tema yang diberikan pada kita adalah dahsyatnya sedekah. Ya, dahsyatnya sedekah. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan kepada kita melalui firman-firman-Nya. Di antaranya salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada para fuqara wal masakin wal amin, kemudian kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi Allah SWT dalam hal ini menyampaikan kepada kita agar kita selalu memberikan sedikit dari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yaitu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kenal itu salah satu upaya bagaimana kita sebagai orang mukmin untuk memberikan sedikit nikmat Allah SWT. Ya, Allah minta kepada kita tidak banyak. Kalau umpamanya
kita punya rezeki yang sudah sampai 1 nisab, Allah minta tidak banyak cuma ya 2,5% dari harta yang kita miliki. Kalau kita punya uang, contohnya saya contohkan, kalau kita punya uang 1 juta, Allah minta hanya 25.000 saja. Ya, keluarkan 25.000 saja, coba bayangkan itu. Kalau ada kita punya uang 1 juta, ya, nah, Allah minta sedikit saja, ya, 25.000, 2,5% dari nikmat Allah SWT. Kadang-kadang tapi karena kita terlalu cinta kepada dunia, 25.000 boleh, coba. Nah, tapi karena kita iman yang kuat dan kita yakin bahwa Allah SWT akan selalu memberikan kepada kita, ya, rahmat berkahnya, insya Allah sebesar apapun yang diminta Allah kita tidak pernah merasa berat. Karena itu semuanya kita datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itu kita jangan takut untuk, karena orang yang mau bersedekah itu Allah akan berikan beberapa kelebihan. Ya, Allah akan berikan beberapa kelebihan. Ya, yang akan kita dimana kita akan diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan dari Allah SWT dalam menjalani kehidupan di atas dunia. Karena kehidupan di atas dunia ini tidak ada yang dapat kita banggakan. Sebab kalau kita nanti mati, Pak, semuanya kita tinggalkan. Ila min salasin, kecuali 3 perkara saja. Yang pertama apa? Shadaqatul jariyah. Kalau lewat bersedekah, ya, pertama yang akan kita ambil adalah shadaqatul jariyah. Nah, kalau lewat sedekah itu yang pertama, ya. Yang pertama yang itu. Nanti Pak, ketika kita berada di alam barzakh, ya, dan mohon kepada Allah SWT, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia agak sebentar saja. Ya, kembalikan saya. Kalau kita sudah mati, minta dia balik ke dunia agak sebentar saja. Aku akan gunakan waktu yang sebentar itu untuk bersedekah. Bayangkan itu, lah mati kesadarnya, minta balik ke dunia agak sebentar, jadilah aku akan gunakan waktu itu untuk bersedekah. Maka Bapak yang berbahagia, mari sama-sama kita gunakan nikmat kita sedikit itu untuk memperbanyak untuk keselamatan kita ketika kita sudah meninggal. Nah, ya, yang kedua apa? Ilmu yang tafa'u bih. Kalau ada ilmu awak, kita ajarkan anak awak, diamalkan oleh anak-anak awak, maka pahalanya juga akan mengalir. Kita ajar anak kita sholat, ya, kita ajar anak kita berpuasa, kita ajar anak kita berbuat baik, diamalkan oleh anak-anak kita, maka pahalanya mengalir walaupun kita nanti sudah tidak ada. Yang ketiga apa? Waladun sholih yad'ulah. Anak yang soleh yang mau mendoakan ibu dan bapaknya, walaupun tidak doa, tapi kalau anaknya pandai berdoa, Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah, ya, lapang. Doa anak tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak untuk orang tuanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga doa orang tua untuk anak-anaknya tidak ditolak. Ya, nah, oleh sebab itu mari kita jadikan anak-anak kita, keluarga kita, anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Nah, kemudian Bapak yang berbahagia, oleh sebab itu kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita berbanyak sedekah. Yang pertama, orang yang selalu bersedekah itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh sebab itu kita selalu berbanyak melaksanakan sedekah, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, lil fuqara'i wal masakin,
Kemudian kepada tempat-tempat yang membutuhkan sumbangan daripada kita, banyak masjid, bangun masjid, kita perlu kita sumbang. Ya, kalau kita sumbang ke masjid atau ke tempat-tempat lembaga-lembaga yang membutuhkan untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan kita semua, maka selama bangunan itu masih digunakan, selama tempat itu masih dipakai, maka selama itu pahalanya terus mengalir. Maka jangan ragu Pak, jangan berbahagia. Ya, insya Allah Allah akan berikan rahmat. Jadi oleh sebab itu kita akan dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diri kita, keluarga kita, harta kita dan seluruh kebutuhan kita selalu mendapat berkah dan lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita orang yang suka bersedekah, Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Nah, ini jaminan Allah Subhanahu. Ya, ittaqu nar thumma a'dada wa azaha lam yajid falimahu sahih. Jadi kita kan jagalah dirimu dari api neraka, ya, dengan memperbanyak sedekah. Jaga diri kita dari api neraka dengan membanyak sedekah. Dengan sedekah itu kita sendiri akan terjaga daripada api neraka. Nah, oleh sebab itu ibu yang berbahagia, nah, bapak kalian, mari, ya, kita tidak pernah. Yang penting kita tuh tidak perlu banyaknya, berapa banyaknya. Yang penting ikhlas, ya, keluar dari hati, dari pikiran yang semata mengharapkan ridho Allah. Jadi apa yang kita kerjakan itu semata mengharapkan ridho Allah. Innamal a'malu binniyat, niat kita. Jadi ditanamkan dalam hati kita bahwa kita adalah orang yang mengharapkan ridha Allah SWT dalam menjalani kehidupan di atas dunia yang sementara ini. Nah, selantai itu dunia Bapak. Ya. Nah, usahakan siapa yang bisa menjamin, ya, sampai 1 minggu lagi kita hidup? Tidak ada Pak. Ya, karena mati itu tergantung kepada sudah sampai ajalnya. Di kampung saya tuh Pak, ada seorang sebuah keluarga, ya, anaknya 7 orang, sekarang umurnya sudah 102 tahun kalau salah. Anaknya sudah meninggal semua Pak, bapak emaknya belum meninggal ya Pak. Ya, bayang itu. Jadi masalah meninggal itu, mati itu bukan tergantung tua atau mudanya, karena ajalnya sudah habis, sudah waktunya. Maka sebab itu siapkan diri kita, ya, siapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya sakratul maut. Ya, orang yang suka berdoa, suka berinfak dan bersedekah itu akan selalu mendapat doanya para malaikat. Nah, ya, kita didoakan oleh para malaikat, 2 orang malaikat yang mendoakan kita. Ya. Yang satu mendoakan, ya Allah, berikan keberkahan bagi orang-orang yang suka bersedekah karena Allah. Ya Allah, berikan berkah kepada orang yang suka bersedekah semata mengharapkan ridha Allah. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, ya, binasakan orang yang tidak mau bersedekah. Jadi kalau kita orang yang suka bersedekah, maka kita akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Didoakan oleh mereka supaya kita tetap menjadi orang yang mulia di hadapan Allah SWT. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang-orang yang teraniaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama dalam menjadikan hidup ini, apa namanya, ya, pertama lah, bahasa kami orang utama, ya, orang terutama, ya, tak peduli. Kadang-kadang lingkungannya membutuhkan, pun dia tidak mau tahu. Jadi oleh sebab itu Allah SWT kita akan didoakan oleh Allah, ya, oleh para malaikat. Nah, karena di kita ini ada 2 orang malaikat, Raqib dan Atid, yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita. Kehidupan yang singkat ini kita selalu gunakan waktunya untuk
perbanyak sedekah di samping ibadah-ibadah lain. Kemudian yang berikutnya, Allah akan hapus dosa orang yang suka bersedekah. Ya, Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang suka bersedekah. Kenapa? Dengan melakukan sedekah itu Allah akan memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita yang senang melaksanakan sedekah. Ya, artinya dia tahu bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu semuanya adalah untuk keselamatan hidupnya minan dunia wal akhirah. Jadi dia tidak ingin dia teraniaya. Sebagai saya katakan tadi, nanti ada orang yang sudah mati minta balik ke dunia sebentar saja, jadilah niscaya aku akan mengikuti akan melaksanakan sedekah. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, mari sama-sama dalam waktu yang tak lama kita ini lebih lama di alam barzah daripada di dunia ini, Pak. Ya. Kalau seperti ya para pahlawan kita mungkin umurnya cuma 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mungkin di alam barzah sampai 100 tahun, ya. Oleh sebab itu mari waktu yang singkat di atas dunia ini betul-betul kita gunakan untuk lebih banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan, memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan sedekah itu yang akan menolong kita, akan membantu kita di dalam alam barzah nanti, dan kita akan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat kepada kita dan sadar bahwa apa yang kita pakai, yang kita gunakan semua ini adalah milik Allah. Kita hanya memakai sebentar saja. Ya, sebentar saja. Oleh sebab itu mari sama-sama kita yakini bahwa Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmatnya, barokahnya kepada setiap hamba-hamba yang sadar akan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang perlu kita sampaikan. Semoga kita semuanya dalam waktu yang singkat ini kita lebih memperlebih dalam kehidupan kita, bahwa semuanya itu kita akan menjadikan kehidupan kita ini selalu diberkahi dan rahmat Allah dengan memperbanyak sedekah. Ya. Yang penting niatnya ikhlas semata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak ya. Apalagi kita yang sudah di ujung-ujung tanduk deh Pak ya. Umur 60, 70 Pak ya. Kalau saya sekarang sudah 68 Pak ya. 2 tahun lagi adalah 70. Kalian sampai 2 tahun beda. Gitu ya. Maka siap ya, maka siap kita selalu wazkuruni azkurku. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, aku akan selalu mengingat kamu. Wazkuruni, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kamu mengingkari nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Nah inilah pesan Allah kepada kita, agar kita selalu zikrullah dalam setiap waktu dan perbanyak istighfar. Moga-moga kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama pribadi saya, mudah-mudahan untuk kita semua. Fa'tabiru ya'tanakum la'alakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan isi tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang selanjutnya yaitu infak Ramadan malam ke-6, yaitu sebanyak Rp383.000. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan para donatur masjid. Mudah-mudahan apa yang diniatkan di dalam hati diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqil Fatihah. Untuk yang selanjutnya yaitu informasi sedekah berbuka dan sahur.
pada malam ke-8. Yang untuk tadarus yaitu Bu Yani Lamil dari RT 05 dan Bapak Ridwan Dekor dari Kamboja 3. Dan untuk sahur yaitu Bapak Wisnu Villa Bunga E03, dan untuk berbuka yaitu Bapak Aryo Setiadi King 4 C3 dan Bapak Bempi John dari D Diamond A7. Yang selanjutnya yaitu petugas sholat sunat tarawih kita pada malam hari ini yang bertindak sebagai imam yaitu Imam Masjid Al-Falah Al-Ustaz Ilham Pratama, dan yang bertindak sebagai bilal yaitu Al-Ustaz Randy. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk infak malam hari ini yaitu dibagikan kepada IPMI karena untuk pembangunan musalla sesuai dari surat edaran dari IPMI Pekanbaru. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.